Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Jisya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengelola kelas. Baiklah, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu kemudian di sini ada beberapa tujuan bagi siswa. Yang pertama, mendorong siswa agar bertanggung jawab untuk mengendalikan dirinya. Kemudian yang kedua, membantu siswa bertingkah laku sesuai dengan tata tertib kelas dan melihat atau merasakan teguran guru sebagai suatu peringatan dan bukan kemarahan. Kemudian yang ketiga, menimbulkan rasa berkewajiban dalam bertugas. Lalu di sini ada beberapa tujuan bagi guru. Yang pertama, mengembangkan keterampilan untuk memelihara kelancaran dalam langkah-langkah penyajian pelajaran secara tepat dan baik. Kemudian yang kedua, memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensi di dalam memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa. Kemudian yang ketiga, memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan-gangguan kecil. Kemudian di sini ada beberapa prinsip pelaksanaannya. Yang pertama ada tantangan, yaitu penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Perhatian dan minat siswa akan terpelihara dengan kegiatan guru tersebut. Kemudian yang kedua ada kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan, yang merupakan salah satu syarat kegiatan belajar yang optimal. Guru yang bersifat hangat dan akrab, serta secara ajak menunjukkan antusiasnya terhadap tugas-tugas atau terhadap kegiatan dan siswanya akan lebih mudah pula melaksanakan komponen keterampilan tersebut secara berhasil. Kemudian selanjutnya ada bervariasi. Penggunaan variasi dalam media, gaya, dan interaksi mengajar belajar merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan, serta pengulangan-pengulangan aktivitas yang menyebabkan menurunnya kegiatan belajar dengan tingkah laku positif siswa. Lalu, jika terdapat berbagai variasi, maka proses menjadi jenuh akan berkurang dan siswa akan cenderung meningkatkan keterlibatannya dalam tugas-tugas dan tidak akan mengganggu teman-temannya. Kemudian yang selanjutnya ada keluasan. Nah, dalam melaksanakan proses mengajar belajar, guru harus waspada mengamati jalannya proses kegiatan tersebut, termasuk kemungkinan munculnya gangguan siswa. Untuk mencegah gangguan-gangguan tersebut, diperlukan keluasan tingkah laku guru untuk dapat merubah strategi mengajarnya dengan memanipulasi berbagai komponen-komponen keterampilan mengajar yang lalu. Kemudian selanjutnya ada penekanan pada hal-hal yang positif. Nah, pada dasarnya cara guru memelihara suasana yang positif ialah yang pertama, kita bisa memberi aksentuasi terhadap tingkah laku siswa yang positif dan menghindari ocehan atau celaan terhadap tingkah laku yang kurang ajar. Kemudian yang kedua, guru dapat memberikan penguatan terhadap tingkah laku siswa yang positif. Kemudian selanjutnya, menyadari akan kemungkinan kesalahan-kesalahan yang dapat dibuatnya sehingga akan mengganggu kelancaran dan kecepatan belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya ada penanaman disiplin diri.
Mengembangkan disiplin diri sendiri oleh siswa merupakan tujuan akhir pengelola kelas. Untuk mencapai tujuan ini, guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri sendiri. Hal ini akan lebih berhasil apabila guru sendiri menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Dengan demikian, guru dapat menjadi contoh serta memberi contoh kepada siswa. Kemudian selanjutnya ada komponen keterampilan mengelola kelas, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Kemudian yang kedua adalah keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Lalu selanjutnya di sini terdiri dari yang pertama menunjukkan sikap tanggap, yaitu memandang secara seksama. Memandang secara seksama dapat mengundang dan melibatkan siswa dalam kotak pandang serta interaksi antar pribadi yang dapat ditampakkan dalam pendekatan guru untuk bercakap-cakap, bekerja sama, dan menunjukkan rasa persahabatan. Hal ini dapat dilihat siswa sebagai suatu aspek motivasi yang berarti dan tingkah laku guru. Tujuannya adalah untuk memungkinkan guru meliputi keterlibatan siswa dalam tugas di kelas, serta menunjukkan kesiapan guru meliputi keterlibatan siswa dalam memberi respon baik terhadap kelompok maupun terhadap individu. Kemudian selanjutnya ada mendekati. Gerakan mendekati, guru dalam posisi mendekati kelompok kecil atau individu menandakan kesiagaan, minat, dan perhatian yang diberikan terhadap tugas serta aktivitas siswa. Hal ini mempunyai pengaruh sebagai penguatan reinforcement. Kemudian gerak mendekat guru juga merupakan tindakan untuk membantu siswa yang menghadapi kesulitan belajar atau untuk memberikan ketenangan kepada siswa yang sedang mengalami frustasi atau yang sedang marah. Gerakan mendekati tersebut hendaklah dilakukan secara wajar dan bukan untuk menakut-nakuti, mengecam, atau memberi kritikan atau hukuman. Kemudian selanjutnya ada memberikan pernyataan. Tanggapan guru terkomunikasi kepada siswa melalui pernyataan guru bahwa ia telah siap untuk memulai kegiatan belajar serta siap untuk memberi respon terhadap kebutuhan siswa di kelas. Haruslah dihindari hal-hal yang menunjukkan dominasi guru, misalnya dengan komentar atau pertanyaan yang mengandung ancaman seperti misalnya saya menunggu sampai kalian diam. Nah, itu nggak boleh sebutannya. Kemudian selanjutnya ada membagi perhatian, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama visual dan yang kedua verbal. Nah, visual dalam hal ini guru mengalihkan pandangannya dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain. Sedemikian rupa sehingga ia mengadakan suatu kontak pandang yang singkat terhadap sekelompok siswa atau seorang siswa secara individu. Hal ini menunjukkan perhatian guru terhadap sekelompok siswa atau seorang siswa tertentu, namun tidak kehilangan keterlibatannya dengan kelompok siswa atau individu siswa yang lain. Kemudian verbal. Guru dapat memberi komentar singkat terhadap aktivitas
aktivitas seorang siswa yang dilihatnya atau dilaporkan oleh siswa tersebut. Sementara ia terutama terlibat dalam supervisi atau memimpin kegiatan siswa lain. Lalu penggunaan teknik visual ini maupun verbal menunjukkan bahwa guru menguasai kelas dan terutama digunakan dalam mengajar kelompok kecil atau mengajar atas dasar perbedaan individu. Lalu yang selanjutnya ada keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Selanjutnya ada memusatkan perhatian kelompok, yaitu menyiagakan siswa. Caranya adalah memusatkan perhatian siswa pada suatu tugas dengan menciptakan suatu situasi yang mempersamakan atau menarik. Sebelum guru menyampaikan pertanyaan atau mengemukakan suatu topik pelajaran, misalnya coba anak-anak semuanya memperhatikan secara teliti gambar ini untuk membedakan daerah mana yang tanahnya subur dan daerah mana yang tanahnya gersang. Maksudnya untuk melibatkan siswa dalam tugas serta menghindari penyimpangan perhatian siswa. Kemudian yang selanjutnya menuntut tanggung jawab siswa. Hal ini berhubungan dengan cara guru memegang teguh kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan siswa, serta keterlibatan mereka dalam tugas-tugas komunikasi yang jelas dari guru mengenai tugas siswa, baik individu maupun kelompok, merupakan hal yang sangat penting di dalam mempertahankan pusat perhatian kelompok. Dalam teknik ini, guru dapat memberikan instruksi kepada siswa agar mereka memperagakan, melaporkan hasil, atau membuktikan hasil kegiatan mereka, baik individu maupun kelompok kepada teman-teman sekelasnya. Dapat juga guru meminta beberapa orang siswa dalam suatu kelompok untuk mengamati kegiatan tersebut atau penampilan seorang rekan mereka, kemudian memberikan respon atau komentar terhadap penampilan tersebut. Kemudian selanjutnya, memberikan petunjuk yang jelas. Komponen ini berhubungan dengan petunjuk guru yang disampaikan secara jelas dan singkat kepada siswa, baik untuk seluruh kelas, kelompok, maupun perorangan. Dalam kegiatan harian ini di kelas, guru seringkali perlu memberikan petunjuk-petunjuk khusus kepada siswa tentang aspek-aspek dan pelajaran tentang suatu kegiatan tertentu atau tentang pola tingkah laku mereka. Untuk hal ini, petunjuk guru haruslah bersifat langsung, dengan bahasa yang jelas dan tidak membingungkan, serta dengan tuntutan yang wajar yang dapat dipenuhi oleh siswa. Suatu petunjuk yang jelas menghadapi siswa, serta akan memungkinkan mereka mau tunduk pada petunjuk tersebut. Kemudian yang selanjutnya, menegur siswa. Nah, di sini ada beberapa syarat untuk menegur siswa. Yang pertama, tegurannya harus tegas dan jelas. Kemudian yang kedua, menghindari peringatan yang kasar atau menyakitkan. Kemudian yang ketiga, menghindari ocehan atau ejekan guru. Selanjutnya, memberikan penguatan. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan dua macam cara. Yang pertama, guru dapat memberikan penguatan kepada siswa, yaitu dengan jalan menangkap siswa tersebut ketika ia sedang melakukan tingkah laku yang wajar, menunjukkan keterlibatannya dalam tugas, dan juga berusaha menangkapnya pada waktu ia bertingkah laku yang tidak wajar, kemudian menegurnya.
Kemudian, guru dapat memberikan berbagai komponen penguatan kepada siswa lain yang bertingkah laku wajar, dan dengan demikian menjadi contoh atau teladan tentang tingkah laku positif bagi siswa yang suka mengganggu. Lalu selanjutnya ada keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Yang pertama adalah modifikasi perilaku. Apabila guru menggunakan strategi ini, maka ia harus menganalisa tingkah laku siswa yang mengalami masalah atau kesulitan dan berusaha untuk memodifikasi tingkah laku tersebut dengan mengaplikasikan pemberian penguatan secara sistematis. Kemudian pengelolaan kelompok. Pengelolaan kelompok, guru dapat menggunakan alternatif lain dalam mengatasi masalah pengelolaan kelompok, antara lain dengan menerapkan pendekatan pemecahan masalah kelompok. Di sini ada dua jenis keterampilan yang diperlukan dalam hal ini. Yang pertama, memperlancar tugas-tugas. Kegiatan ini meliputi 4 pola tingkah laku guru, yaitu yang pertama, mengusahakan terjadinya kerjasama dan kesatuan dalam tugas. Kemudian yang kedua, menetapkan standar-standar dan mengkoordinasikan prosedur kerja. Kemudian yang ketiga, memperbaiki kondisi di dalam sistem menggunakan pemecahan masalah melalui diskusi, analis, serta saran-saran siswa masalah kelas. Kemudian yang terakhir, memodifikasi kondisi di dalam kelas ke arah yang lebih menyenangkan. Lalu yang selanjutnya, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Nah, guru harus melaksanakan seperangkat cara untuk mengendalikan tingkah laku keliru yang muncul, sadar akan sebab-sebab dasar yang mengakibatkan ketidakpatutan tingkah laku tersebut, serta berusaha untuk menemukan pemecahannya. Lalu selanjutnya, di sini ada hal-hal yang perlu dihindari. Yang pertama ada campur tangan guru yang berlebihan. Kemudian yang kedua ada kesenyapan. Yang ketiga penyimpangan. Adanya ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Lalu guru bertele-tele. Kemudian yang terakhir, pengulangan penjelasan yang tidak perlu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.